Minggu ini kita lanjut di pembahasan yang minggu lalu tentang penelitian geografi. Langkah pengumpulan data yang kita lakukan adalah wawancara. Tujuan kita melakukan wawancara adalah untuk memperoleh data dari lapangan tempat kita melakukan penelitian. Baiklah, kita jelaskan tentang wawancara. Wawancara menjadi salah satu teknik pengambilan data pada metode kualitatif dan metode campuran. Ada 3 jenis wawancara yang bisa dilakukan, yaitu wawancara terstruktur, wawancara kelompok, dan wawancara tak terstruktur. Kita akan bahas secara detail satu persatu. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Pada tipe wawancara ini, kita sudah punya daftar pertanyaannya, jadi tinggal menanyakan ke responden secara urut. Jawaban yang diberikan responden pun terbatas pada apa yang ditanyakan. Bisa jawaban tertutup atau jawaban terbuka. Jawaban tertutup itu ada pilihan jawabannya, ya atau tidak, setuju atau tidak. Kalau jawaban terbuka, semacam esai. Sebenarnya tipe wawancara ini tuh mirip sama kayak kuesioner. Bedanya kalau kuesioner responden baca dan jawab sendiri. Kalau wawancara terstruktur, peneliti yang ngebacain dan mencatat jawabannya. Dalam melaksanakan wawancara tipe ini, ada beberapa pedoman yang perlu diikuti, yaitu yang pertama, tidak perlu menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan secara detail, seperlunya aja, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi jawaban dari responden. Kita perlu menjelaskan tujuan penelitian, berapa banyak pertanyaan yang diajukan, atau bahasa yang akan digunakan, agar responden nyaman. Jadi diberitahu dulu tuh, maaf Pak, misalkan nanti saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia, apakah tidak apa-apa? Nah, ini digunakan terutama untuk responden yang terbiasa dengan bahasa daerah. Usahakan jangan sampai ada yang menginterupsi jalannya wawancara atau jawaban diwakilkan. Tiba-tiba ada yang nyerobot jawab misalnya. Kemudian yang keempat, jangan menawarkan bantuan jawaban atau menyampaikan pandangan personal. Misalkan nih, responden bingung dengan jawabannya, terus tiba-tiba kita bilang, kalau saya nih Pak, saya akan begini. Nah, hal ini harus dihindari. Yang kelima, tidak boleh juga menafsirkan pertanyaan. Kalau kurang jelas, hanya boleh diulang pertanyaannya aja. Yang keenam, tidak boleh improvisasi. Misal, menambah pertanyaan atau kategori pertanyaan. Jadi benar-benar menanyakan apa yang sudah disiapkan aja. Nah, langkah tersebut adalah usaha untuk menciptakan wawancara terstruktur yang ideal. Walau memang sih sulit untuk mencapai kata ideal ya. Ada beberapa kendala yang mungkin kita akan temui ketika melakukan wawancara terstruktur. Yang pertama, responden nggak jujur. Biasanya karena tahu tujuan akhir penelitian, responden akan menjawab pertanyaan yang membuat peneliti senang, atau yang umum dilakukan. Misal nih, kalau ada pertanyaan, bagaimana sikap Anda ketika ada nenek yang ingin menyeberang jalan sedangkan Anda terburu-buru kerja? Responden yang menyenangkan peneliti itu akan menjawab menyeberangkan jalan, padahal kan kalau benar-benar kejadian, belum tentu akan begitu, dan lebih memilih langsung berangkat kerja. Kesulitan yang kedua adalah model pertanyaannya. Bisa jadi kita melakukan wawancara itu melalui telepon atau tatap muka. Ada beberapa responden yang kurang nyaman dengan metode pelaksanaan wawancara. Dalam hal ini kita harus lebih fleksibel selama proses wawancara agar membuat nyaman. Bisa jadi dari diri kita sendiri, di mana kita kurang cakap dalam melakukan wawancara. Misalkan mengubah arah topik wawancara dan sebagainya. Teknik wawancara yang kedua yaitu wawancara kelompok. Wawancara ini lebih banyak digunakan untuk riset pemasaran atau pada kandidat politik untuk mencari opini publik. Wawancara ini dilakukan dengan cara focus group interview. Jadi ada beberapa orang dikumpulkan untuk membahas topik tertentu. Dalam hal ini peneliti bisa dibilang sebagai moderator yang mencatat pendapat dan jawaban dari masing-masing responden yang terlibat. Dalam teknik wawancara ini, tantangan yang dihadapi oleh peneliti itu adalah harus mampu mengontrol responden yang terlibat agar tidak dominan pada salah satu individu saja. Yang kedua, mendorong individu agar yang pasif itu juga turut aktif. Peneliti harus mencatat jawaban dari setiap individu dan memastikan memperoleh jawaban dari setiap individu. Jadi bisa dikatakan selain sebagai fasilitator, juga sebagai mediator. Wawancara dengan cara ini lebih hemat waktu dan terjangkau karena bisa mendapat informasi yang banyak dalam sekali waktu.
Kalau saran saya sih ketika melakukan wawancara tipe ini, baiknya menggunakan rekaman audio atau video, sehingga bisa terbantu dalam menuliskan setiap jalannya wawancara. Teknik yang terakhir yaitu wawancara tak terstruktur. Wawancara ini bersifat bebas, artinya peneliti tidak perlu menyusun draft wawancara atau draft pertanyaan yang akan diajukan dan bisa langsung terjun ke lapangan. Pada wawancara ini sifatnya lebih ke kayak ngobrol biasa. Jadi, misalkan ingin cari tahu soal keadaan pasar, ya harus langsung ke pasar dan ngobrol santai. Pertanyaannya pun bisa sangat komunikatif dengan responden. Jadi disarankan dalam teknik ini peneliti membaur dengan responden. Misalkan sedang di pasar, ya nggak perlu memakai jas lah atau baju yang rapi banget. Tampil aja apa adanya seperti orang yang mau ke pasar. Hal ini akan membuat responden nyaman karena nggak merasa kayak diinterogasi, jadi kayak ngobrol biasa. Kelemahannya, teknik ini membutuhkan waktu yang lama karena harus menyatu dengan responden, ngobrol-ngobrol dulu, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, peneliti bisa memperoleh lebih banyak informasi yang bisa jadi terlewat saat proses penelitian. Keuntungan lainnya bisa mengungkapkan hal yang tidak terungkap yang mungkin tidak terpikirkan oleh peneliti. Dan informasi ini sangat berharga. Nah, itu tadi mengenai teknik wawancara. Mana teknik yang lebih baik? Kalau ditanya seperti itu sih relatif ya, tergantung dari peneliti sendiri. Pengennya data seperti apa, waktunya berapa banyak. Jadi disesuaikan aja. Atau sebenarnya boleh juga sih menggabungkan ketiga teknik wawancara di atas dalam satu penelitian. Oh ya, ada etika penelitian yang harus dijaga dalam melakukan wawancara. Di antaranya yaitu yang pertama, pernyataan persetujuan. Ini nggak harus secara tertulis ya, pernyataan persetujuan bisa juga secara lisan. Artinya responden tahu bahwa topik yang dibicarakan akan dijadikan bahan untuk penelitian. Jadi kejujuran itu penting. Yang kedua adalah kerahasiaan identitas responden. Mengapa? Karena yang dibutuhkan peneliti sebenarnya informasi dari responden, bukan informasi pribadi seperti nama atau alamat. Hal ini dilakukan untuk menghindari penelitian kita dibaca oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah jaminan keamanan. Ada kalanya responden ragu untuk memberikan informasi yang sebenarnya, karena khawatir bahwa apa yang diungkapkan berdampak buruk bagi dirinya atau tempat di mana ia bekerja. Dalam hal ini, peneliti harus memberikan jaminan bahwa responden akan aman secara fisik maupun emosional, atau keamanan yang lainnya. Baik atau tidaknya data yang diperoleh dalam proses wawancara tergantung banget dari kelihayan peneliti mengolah proses wawancara. Bagaimana cara bertanya, bagaimana berkata kepada masyarakat, bagaimana menjadi pendengar yang baik, dan memposisikan diri sederajat dengan responden. Kalau responden sudah merasa nyaman, mereka akan mengungkapkan sendiri kok pengalaman yang mereka alami. Jadi menghargai responden sangatlah penting. Selagi kita menganggap responden hanya sebagai sumber informasi yang dibutuhkan untuk mengisi lembar pertanyaan aja, maka kita nggak akan bisa mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Oke? Informasi-informasi yang kita dapat di lapangan dengan menggunakan metode wawancara sangat membantu dalam proses pengumpulan data. Ada 3 jenis wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur. Yang kedua, wawancara tak terstruktur. Yang ketiga, wawancara kelompok. Oke, minggu depan kita bahas tentang pembuatan angket. Sekian dari Ibu, tetap jaga kesehatan. Salam